Cerita dimulai dengan seorang kriminal bernama Hugo yang dikejar-kejar oleh dua orang yang misterius. Dengan luka di perut, ia mencoba melarikan diri, lalu menghubungi adiknya yang bernama Luke kalau ia dikejar-kejar orang tak dikenal dan memintanya untuk menjemput di jalur belakang. HP kompetnya pun dilempar ke sungai, lalu berlari menuju terowongan. Sayangnya nafasnya sudah Senin Kemis, hingga tak lama kemudian. Ya, ia ditabrak yang tentu mengundang banyak kerumunan, sedangkan kedua orang ini kabur, takutnya ada saksi mata yang melihat mereka berdua. Sementara Luke kini melihat kakaknya itu telah terkapar tak berdaya, namun karena ada polisi telah datang, akhirnya ia pun mundur lalu pergi dari sana. Cerita berpindah ke pasangan suami istri bernama Samuel serta Nadia yang lagi USG 6 dimensi untuk melihat perkembangan bayi mereka. Samuel bertanya, "Jadi bayiku ini cewek apa cowok, Dok?" Dan dijawablah kalau bayimu ini adalah cewek. Tapi Samuel tetap ngeyel kalau itu adalah cowok karena ada sesuatu yang nongol kayak ongol-ongol, dan sambil nyengir, dokter berkata kalau yang nongol itu adalah jarinya si bayi, yang tentu membuat Nadia tertawa melihat kesotoyan Samuel. Non, c'est parfait. On la voit mieux là. Je vous revois dans 15 jours. Et en attendant... Setelahnya mereka beres-beres karena habis pindahan dari Spanyol, namun karena sayang banget, Nadia dilarang ikut beres-beres dan disuruh rebahan di sofa saja. Akan tetapi, Nadia malah menarik Samuel untuk minta jatah yang membuatnya kaget. Loh. Ia pun berbisik ke bayinya kalau mamamu lagi gila, tapi Nadia tetap memohon hingga akhirnya Samuel hanya bisa pasrah tertawan oleh keadaan yang tidak menguntungkan. Malam harinya Hugo ternyata masih hidup, dirawat di rumah sakit Doa Ibu. Di sana ia dijaga oleh seorang perawat yang malah asik main ular-ularan. Lalu seseorang misterius datang membuka tirai yang ternyata itu adalah Samuel. Usut punya usut, Samuel juga perawat di sini masuk shift malam dan dikasih tahu kalau ada pasien baru habis ketabrak motor. Waktu berlalu, di tengah malam ia dipanggil oleh seorang pasien yang ternyata gelasnya jatuh, di mana saat itu juga Samuel malah melihat kaki seseorang, dan saat ditegur, orang tersebut langsung kabur dari sana membuat Sam kebingungan. S'il vous plaît. Oh. Tak lama, mesin berbunyi karena alat bantu nafas Hugo telah dipotong yang langsung secepat mungkin diselamatkan oleh Samuel. Dokter jaga lalu datang, namun ia malah memaki Samuel untuk jangan sosokan menjadi pahlawan. 15 menit kemudian, polisi pun datang dan mereka adalah Kapten Catherine ditemani anak buahnya bernama Adrian serta Benoit. Menurut info terkini, pasien ini memang gak punya identitas, sementara kata Adrian, dari bentukannya, orang ini seperti tukang ahli reparasi komputer. Catherine lalu menyuruh untuk memfoto dan mengambil sidik jari, karena rencananya saat orang ini sadar nanti, ia akan lanjut diinterogasi. Ia juga memberi nomor HP-nya ke Samuel dan diminta mengabari kalau mengingat sesuatu tentang orang ini yang membuat si dokter menjadi semakin sewot kepada Samuel. Alors d'ici là, t'évites d'en faire trop parce que s'il y a un problème, c'est sur moi que ça retourne. Besok siangnya, Samuel pun bangun melihat Nadia lagi sibuk masak cumi bumbu tomat. Lalu Nadia disuruh istirahat lagi karena kata dokter ia nggak boleh capek-capek, sambil meneruskan si cumi yang masih setengah matang. Akan tetapi saat Samuel menyiapkan piring, tiba-tiba saja ya, Samuel dibuat pingsan, lalu ia terbangun karena mendengar ringtone dari sebuah HP yang ditinggalkan. Ternyata Nadia telah diculik dan Samuel diminta untuk membawa si Hugo keluar dari rumah sakit, di mana ia juga dilarang cerita ke polisi atau Nadia akan mereka bunuh. Di sisi lain, di kantor polisi, Catherine kini datang dan ia berpapasan dengan polisi lain saingan beratnya bernama Werner.
Menurut Benoit, si Werner itu lagi menyelidiki kematian seorang pejabat bernama Pak Meyer yang tewas dibunuh di kantornya. Mereka sebenarnya merasa aneh kenapa Werner terus yang dapat jatah menyelidiki kasus-kasus besar, sedangkan tim mereka malah menyelidiki kasus tukang servis komputer. Di tempat lain, Nadia telah disekap di tempat penyimpanan ikan yang gelap, becek, dan dingin, sedangkan Samuel kini mulai menjalankan misinya. Sayangnya, ada polisi yang menjaga Hugo, dan ia berakting kalau akan membawa pasien ini ke ruang ronsen. Namun saat dibawa, polisi itu tetap ngeyel untuk ikut yang membuat Sam agak-agak merinding disco. Di waktu yang sama, Adrian telah berhasil menemukan identitas Hugo dari sidik jarinya, dan diketahui Hugo memang punya banyak catatan kriminal. Lalu bergegaslah mereka semua OTW ke rumah sakit. Kembali ke Samuel yang dipelototin polisi di lift karena ada darah di jidatnya, di mana Sam pun mengaku kalau habis kejedot mistal gawang kemarin malam. Tak lama, polisi mendapat kabar untuk menahan si Hugo. Lalu lift pun terbuka ke sebuah lantai yang masih diperbaiki dan Sam mengambil pistolnya, lalu menyuntikkan sebotol adrenalin biar Hugo melek lagi, walaupun jadinya agak-agak bengong. Karena Hugo nggak kenal, ia pun menyerang Samuel, namun Samuel menodongnya sambil menjelaskan kalau istrinya diculik dan ia diminta seseorang untuk membawamu keluar. Faut juste récupérer ma femme, c'est tout. Je veux pas d'emmerde, moi. M'en fous. Mereka pun berjalan diam-diam, namun dipergoki oleh dokter kemarin hingga mau tak mau Samuel membuatnya pingsan. Saat mau keluar, ternyata Catherine telah datang di depan, jadi mereka pun pura-pura ngobrol di resepsionis seolah-olah membahas soal BPJS hingga akhirnya berhasil kabur dari sana. Di rumah sakit, Catherine kini tahu kalau Hugo telah kabur. Sementara di bis, seorang bocil kepo melihat moncong pistol milik Samuel. Hugo pun berkedip sebagai tanda kalau itu hanya pistol mainan biar si bocil nggak teriak. Sementara Catherine kembali mengecek CCTV, di mana ia dikagetkan kenapa si Werner ikut nimbrung di sini. Werner pun bilang kalau Hugo terkait dengan kematian Pak Meyer, jadi Werner lah yang sekarang mengambil alih kasus Hugo. Tapi Catherine berargumen kalau anak buahnya diserang oleh Samuel, jadi kasus ini juga kasus mereka. Kembali ke Hugo yang melihat muka Samuel, di mana dari bentukannya, dia ini sepertinya bukan orang yang kuat. Diam-diam ia pun menyiapkan sebuah suntikan untuk menyerang Samuel. Beruntung tak lama, Samuel ditelepon penculik dan disuruh memberikan HP-nya kepada Hugo. Ternyata penculik itu adalah Luke, adiknya Hugo yang ingin menyelamatkannya. Ia memberitahu lokasi gudang ikannya, di mana di sana juga ada Marconi, teman mereka berdua. Samuel yang mengetahui kalau mereka saling kenal, kini jadi bingung. Sementara si Hugo meminta untuk berpisah di sini. Nanti malam istrimu akan diantar pulang, yang tentu Sam tidak terima, minta untuk bertemu dengan Nadia saat ini juga. T'es dehors alors tu te rappelles, il faut demander ma femme. Maintenant! Di sisi lain, Catherine mendapatkan laporan kalau Samuel serta Hugo terlihat di sebuah stasiun bawah tanah yang langsung mereka kejar. Sedangkan Luke kini telah membawa Nadia untuk dikembalikan. Sayangnya orang yang memburu Hugo di awal film tadi juga telah ada di sana. Entah dari mana mereka dapat info, mungkin saja dua orang itu juga anggota polisi, hingga akhirnya pertukaran pun terpaksa dibatalkan. Non, rappelle-le, dis-lui de revenir. Sayangnya, dua orang tersebut telah melihat keberadaan Hugo dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka semua.
Hal tersebut membuat luka Hugo kini kembali robek dan darah mengalir di mana-mana. Jadi Samuel disuruh menjahit luka di tempat persembunyiannya. Ia juga menenangkan kalau Luke tidak akan menyakiti istrimu, sementara Benoit kini menginterogasi saksi mata yang bilang kalau yang punya senjata bukan si Hugo, melainkan Samuel. Mereka tentu bingung kenapa perawat itu menawan Hugo, dan kata Adrien, Samuel itu tidak punya catatan buruk dan ia punya istri bernama Nadia, tapi istrinya juga tak ada di rumah. Samuel kini diajak ke sebuah rusun kosong, tempat persembunyian Hugo, untuk menjahit luka, sementara Nadia kini dikasih selimut oleh Luke biar nggak kedinginan. Tak lama, terdengar suara orang datang dari luar dan Luke segera mengecek apa yang terjadi. Namun tiba-tiba saja Luke berteriak kesakitan karena ternyata itu adalah kelakuan orang yang memburu Hugo di awal film tadi. Setelah lukanya diobras, Hugo pun izin untuk mandi pakai sabun Harmony sambil terus diawasi Samuel. Di sisi lain, Samuel melihat TV di seberang di mana dokter biawak tadi bersaksi kalau ia diserang Samuel perawatnya sendiri, yang ternyata benar. Setelah menonton TV, ia mendapat berita kalau Samuel kini jadi buronan karena melarikan Hugo yang dituduh telah membunuh Pak Meyer. Mengetahui kalau Hugo adalah pembunuh, Samuel lalu menghubungi polisi Catherine untuk mengabarkan posisinya sekarang. Dan mendengar itu, Hugo pun diam-diam mengambil senjata yang ia sembunyikan di bawah ember. Lalu saat Sam kembali untuk melihat kamar mandi, tiba-tiba Ils sont au 8 boulevard de Strasbourg. ya Samuel pun diikat biar nggak rese lagi. Lalu tak lama Werner telah datang karena dikasih tahu lokasinya oleh Marconi. J'ai rien fait là-bas. Mets-toi à genoux. Allez, à genoux. Di luar, Catherine yang baru sampai pun kaget kenapa ada timnya Werner di sini, dan Werner juga kaget karena Catherine tiba-tiba datang. Di sisi lain, dua orang pemburu Hugo juga telah datang, yang ternyata mereka adalah anak buah Werner itu sendiri. Dan Tenir. Soyez merci, vous allez en bas attendre qu'ils sont On n'a pas pu la retenir. ya, Catherine pun dibunuh oleh Werner. Lalu dua orang polisi ditugaskan untuk membunuh kedua orang ini, sementara yang lain segera kabur dari sana, mengkondisikan situasi dan menghapus CCTV. Polisi itu pun menghapus sidik jari Werner, lalu memaksa Samuel memegang senjata tersebut supaya Samuel lah yang akan dituduh membunuh Catherine. Tak hanya itu, mereka juga kegirangan karena menemukan sebungkus narkoba, dan saat keduanya akan dieksekusi, Samuel pun menendang tungku penghangat ruangan untuk mengalihkan perhatian. Hey. On a le droit à une prime. Un peu tard pour y penser. Ya, Hugo dengan cepat menembak mereka berdua, lalu Samuel disuruh mengawasi dari jendela apakah polisi datang lagi, lalu menginterogasi anak buah si Werner ini. C'est qui les mecs qui ont essayé de me buter l'autre soir? Akhirnya orang ini cerita kalau ia tahu lokasi ini dari Marconi, teman Hugo dan Luke itu sendiri. Marconi mengkhianatimu, di mana semua ini berkaitan dengan kematian Pak Meyer. Ia mengungkapkan rahasia kalau polisi kadang mengerjakan pekerjaan sampingan, dan di kasus ini anaknya Pak Meyer mengetahui kalau ayahnya telah mencabutnya dari hak ahli waris. Karena marah, ia pun meminta kami untuk memaksa Pak Meyer mencabut kehendaknya, tapi karena ia nggak sabar menanti warisannya, anaknya Pak Meyer meminta kami membunuh ayahnya saat itu juga. Il nous a demandé de précipiter un peu les choses. Kemudian demi menutupi pembunuhan, Werner meminta Marconi untuk mencari pencuri handal yang akan diframing sebagai pembunuh Pak Meyer, di mana kebetulan kamulah yang mendapatkan pekerjaan tersebut. Cerita pun flashback ke malam itu saat Hugo dijebak untuk mencuri di rumah Meyer, namun ia terkejut
menemukan Pak Meyer telah mati terbunuh di kursinya. Tiba-tiba, anak buah Werner telah datang untuk membunuhnya biar Hugo ini mati sebagai tersangka. Sayangnya, kamu berhasil selamat yang membuat semuanya menjadi semakin rumit. Hugo lalu bertanya, apakah ada CCTV? Dan dijawablah kalau sebenarnya Pak Meyer itu punya CCTV rahasia yang merekam semua kejadian pemerasan serta pembunuhan tersebut. Werner tentu sudah mengamankan rekaman itu di brankas kantornya, di mana di dalam video tersebut juga terekam anaknya Pak Meyer yang selanjutnya akan digunakan Werner untuk memeras anaknya Pak Meyer. Intinya adalah sekali menyelam minum air, Werner pengen sebagian dari warisan itu juga dan menggunakan rekaman tersebut untuk memojokkan anaknya Pak Meyer. Tak lama Benoit dan Adrien ternyata telah datang ditemani polisi anak buah Werner yang mengaku kalau Samuel serta Hugo telah membunuh Catherine hingga kejar-kejaran di antara mereka tak bisa terelakkan. Benoit serta Adrien sampai di ruang kontrol CCTV ditemani si botak anak buah Werner tanpa mereka sadar kalau intensi dari si botak adalah untuk membunuh Samuel serta Hugo. Samuel pun ketahuan lalu dikejar dan hampir mati ditembak oleh si botak yang tentu membuat Benoit marah karena justru membuat kekacauan. Tak lama, Samuel malah lari menuju jalan buntu dan mau tak mau, ia nekat berlari menuju terowongan tanpa ia tahu ada sebuah kereta yang telah datang. Setelah ular besi lewat, Samuel ternyata berhasil kabur ke sebuah pintu jalan tikus. Beruntung akhirnya ia berhasil kabur dari sana. Sam terlihat megap-megap, tembakaunya keluar semua, sementara Benoit serta Adrien kini bersedih kehilangan Kapten Catherine. Di sisi seberang, Werner kini menanyai anak buahnya apakah sidik jarinya tadi sudah dihapus, dan ia menjawab sudah, tapi ia tidak cerita kalau Hugo menginterogasinya karena Hugo mengancam akan membunuh keluarganya. Setelah itu, Kapolres pun menyerahkan semua kasus ini ke timnya Werner yang membuat Adrien semakin merasa curiga kepada Werner. Kembali ke Samuel yang kini sampai ke tempat penyimpanan ikan, yang mana tempat itu terlihat sepi, lalu mengambil pipa untuk berjaga-jaga. Tahu-tahu Hugo ternyata sudah sampai duluan dan Sam bertanya di mana Nadia. Hugo hanya bisa terdiam dan bersedih, lalu terlihatlah Nadia telah terbujur kaku yang setelah dibuka. Ternyata itu adalah Luke yang telah mati, dibunuh oleh anak buah Werner. Luke yang bersedih
cerita kalau Nadia masih hidup ditawan oleh Werner setidaknya sampai kita menyerahkan diri atau mati sebagai tersangka. Kita sudah di-framing sebagai pelaku pembunuhan yang tentu membuat Samuel semakin emosi. Hugo menenangkan, kemudian berencana untuk mendapatkan rekaman CCTV Pak Mayer karena Werner ada di dalamnya dan dengan itu mungkin kita bisa membersihkan nama kita berdua. Berpindah ke kantor polisi, di mana Nadia kini ditawan anak buah Werner atas tuduhan membantu Samuel. Sedangkan Hugo kini menemui seorang mafia bawah tanah untuk bertanya di mana lokasi Marconi. Sementara di luar, Samuel yang stres izin untuk merokok, tapi dilarang karena mafia ini sangat anti rokok. Dengan izin dari sang mafia, Hugo juga diperbolehkan meminta bantuan anak-anak jalanan, orang-orang gipsi pengembara, anak punk, anak hip-hop, anak K-pop, dan kaum-kaum marginal lainnya yang pernah merasakan dikriminalisasi polisi untuk mengatur rencana. Di sisi lain, Marconi sang pengkhianat kini lagi santuy makan pop mie dan tiba-tiba Hugo telah datang dengan sepucuk pistol di telapak tangan. Tubuh buntal Marconi pun diikat, lalu disuruh menelpon Werner, di mana Marconi bilang kalau anaknya Pak Mayer sudah siap membagi harta dengan Werner. Tak hanya itu, ia juga mengatakan kalau Hugo serta Samuel berencana kabur ke perbatasan dan meminta Werner menyergap mereka besok pagi di jam yang telah ditentukan. Werner tentu merasa happy, sedangkan Marconi kini dipekap yang membuat Samuel kaget untuk jangan menjadi seorang pembunuh. Akan tetapi... Pagi harinya, kaum-kaum marginal teman-temannya Hugo mulai melakukan kekacauan di kota, mencuri rokok, merusak halte, ngebakar mobil polisi, memecahkan kaca Indomaret, hingga membuat kota seperti diserang zombie. Mereka semua ditangkap, digiring ke Polres yang membuat kondisi sangat chaos saking banyaknya kriminal untuk diinterogasi. Sementara Werner kini bersiap untuk pergi membunuh Hugo di perbatasan tanpa ia tahu kalau itu hanyalah tipuan karena faktanya Hugo serta Samuel telah berada di depan Polres. Hugo menyamar dengan gelang polisi, sementara Samuel nyamar jadi tersangka kerusuhan. Mereka pun masuk dan karena saking sibuknya, polisi jadi nggak sadar dengan muka mereka berdua. Ia lalu bertanya di mana kantornya Werner dan bergegaslah menuju ke atas sana. Di sisi lain, Werner yang tidak menemukan Hugo kini mencari Marconi dan mendapati ia telah tewas. Karena sadar ia telah dijebak, Werner menyuruh anak buahnya untuk melemparkan Nadia melalui jendela biar dikira bundir. Lagian sepertinya Samuel tidak peduli dengan istrinya. Kembali ke Hugo yang mengobrak-ngabrik kantor Werner, lalu Samuel minta izin nyariin Nadia, di mana ia pun disuruh pakai gelang polisi dan memberikan pistol sebagai pertahanan diri. Hugo menyinari tombol berangkas dengan UV dan terlihatlah angka yang sering dipencet adalah angka 0951, tapi ia tidak tahu urutan angka yang benar dan harus mencoba kombinasinya satu demi satu. Di waktu yang sama, Werner OTW ke Polres, sedangkan Nadia diseret untuk mencari tempat yang sepi. Beruntung ia berhasil melarikan diri meminta tolong ke seorang polisi. Namun polisi itu nggak percaya dan akhirnya ditangkap lagi. Sementara Sam tak sengaja melihat kaki mulus yang dikira kakinya Nadia, namun ternyata hanyalah kaki seorang banci mampang yang ikut kerusuhan. Namun sayangnya polisi ini menyadari kalau Sam adalah seorang buronan. Sam berkelahi dengan polisi tersebut dan di saat yang sama Nadia kini telah sampai di lorong sepi untuk dilemparkan melalui jendela. Dengan sekuat tenaga, ia pun berontak dan langsung ditodong di perutnya. Beruntung tak lama kemudian.
Ya, Nadia berhasil melumpuhkan polisi itu, sedangkan si Banci bilang kalau bukan dia yang memukuli polisi, tapi orang yang berada di foto itu. Hal tersebut membuat Adrian sadar kalau Sam ada di sini dan bergegas pergi mencari Samuel. Di waktu yang sama, Werner telah kembali ke kantornya dan membuka berangkas yang beruntung flashdisknya masih ada di sana. Akan tetapi, pistol pun dilucuti, flashdisk itu disita, namun Hugo tak berani menembak karena ada ratusan polisi di luar sana. Werner memancing emosinya, menghinanya, bilang kalau kau adalah pengecut, sama seperti adikmu yang cengeng itu, terus-terusan menangis saat aku menguras darah dari lehernya. Kembali ke Samuel yang kini bersembunyi di gudang, menenangkan Nadia yang tengah pendarahan. Sementara Hugo masih berkelahi dengan anak buah Werner hingga mau tak mau menancapkan sepucuk pensil di bola matanya. Hugo berhasil kabur sebelum Werner bangkit, sementara Samuel kini ketahuan oleh Adrian. Sam cuma bilang kalau kami tidaklah bersalah dan meminta ambulan untuk Nadia, namun Adrian tetap meringkusnya. Di saat Sam diseret-seret kayak kantong sampah, diam-diam Hugo lewat memasukkan HP ke jaketnya, dan tak lama kemudian telepon berdering ditelepon oleh Hugo yang akan kabur, di mana ternyata ada sebuah flashdisk di balik HP-nya. Sam seketika bilang kalau ada video di flashdisk tersebut, dan setelah di-play, ternyata berisi video CCTV rahasia Pak Meyer, di mana saat itu Werner serta anak buahnya menodong Pak Meyer atas suruhan anaknya. Werner pun kini datang untuk menyeret Sam, namun Adrian menolaknya sambil menunjukkan barang putih tersebut. Terkuaklah kalau Werner telah membunuh Pak Meyer, bahkan terekam jelas ia mendapatkan bayaran dari anaknya Pak Meyer. Tentu Werner pun tak bisa mengelak karena ada ratusan polisi melihat video itu, dan akhirnya Sam dibebaskan berlari ke rumah sakit untuk melihat Nadia. Sayangnya perut Nadia telah kempes dan tak ada bayi di keranjang yang membuat Sam terdiam menahan tangisan. Akan tetapi, terdengarlah suara oek-oek seorang bayi yang dibawa masuk oleh suster, dan ternyata itu memang bayi mereka berdua. Waktu telah berlalu. 7 tahun kemudian, bayi itu ternyata betulan cewek dan sekarang sudah besar. Ia memanggil ayahnya karena pemutar DVD-nya macet, dan Sam bilang, "Iya cantik, sebentar lagi ayah benerin." Ternyata mereka lagi makan malam keluarga besar, di mana terlihat Nadia kini hamil lagi anak kedua, dan saat mau nyuci piring, lagi-lagi Samuel melarangnya sambil berkata kalau ratu itu duduk saja dan biarkan raja yang membereskan semuanya. Sam sibuk beres-beres. Lalu Nadia bilang ke anaknya kalau adikmu nanti pasti mirip kayak papamu. Ganteng, bertanggung jawab, positif vibe, penyayang, tidak korupsi, gak nerobos lampu merah, gak kesurupan, dan bersahaja selalu. Pokoknya kuat, berurat, penuh semangat seperti Gatot Kaca. Setelah itu, Sam membetulkan DVD yang macet. Lalu di TV terlihat berita bahwa Werner yang sebelumnya dihukum 16 tahun penjara atas pembunuhan Pak Meyer, kini terbunuh di sebuah hotel setelah meninggalkan penjara untuk libur Natal selama 1 hari. Polisi tak menemukan sidik jari di TKP,
Lalu cerita bergeser saat Werner mendapatkan libur khusus hari Natal dan kini bisa keluar penjara selama 1 hari. Bukannya pulang, ia malah menginap di sebuah hotel untuk menyewa wanita malam. Dan setelah wanita itu pergi, ternyata Hugo telah mengikutinya untuk membalaskan dendam kematian adiknya. Artinya, Hugo lah yang telah membunuh Werner. Lalu cerita kembali ke Samuel yang dengan seksama mendengarkan berita itu. Namun tiba-tiba dipanggil Nadia yang bertanya-tanya, "Kenapa Pak kok senyum-senyum kayak orang gila?" Dan cerita pun berakhir.